Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang unsur kebahasaan laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan laporan hasil observasi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Kata serta frasa verba dan nomina. 2. Afiksasi. 3. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. 4. Kalimat simpleks dan kompleks. Mari kita bahas satu-satu. 1. Kata serta frasa, verba, dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata, frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba, kata kerja, dan nomina, kata benda. Jadi, jenis kata yang dominan digunakan dalam sebuah laporan teks observasi itu adalah kata kerja dan kata benda. Oke. 2. Afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan afiksasi, pengulangan, reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata berjenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contoh, kata minum, verba, mendapat imbuhan an menjadi minuman. Atau makan, mendapat imbuhan an dari kata nomina menjadi makanan. Oke. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan men. Terus ber, di, bahkan terkadang ter atau ke an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pen, per, an, atau terkadang ke an. Oke. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif. Cirinya terdapat kata yaitu, adalah, merupakan, dan lain-lain. Kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba secara deskriptif. Cirinya menjelaskan secara rinci ciri suatu objek. Oke, jadi di sini kalimat definisi itu adalah kalimat yang menggunakan verba definitif. Cirinya yaitu terdapat kata yaitu, adalah, merupakan, dan lain-lain. Sedangkan kalimat deskripsi menjelaskan yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Cirinya yaitu menjelaskan secara rinci suatu objek yang kita teliti. Yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Berarti berbeda dengan kalimat dalam sebuah teks yang hanya dibentuk oleh satu klausa. Kalau kalimat simpleks biasa disebut pula sebagai kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam satu kalimat, sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi suatu kalimat. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Tak, yaitu, adalah, merupakan, dan lain-lain. Sedangkan kalimat deskripsi menjelaskan yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Cirinya yaitu menjelaskan secara rinci suatu objek yang kita teliti. Yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat.
Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Berarti berbeda dengan kalimat dalam sebuah teks yang hanya dibentuk oleh satu klausa. Kalau kalimat simpleks biasa disebut pula sebagai kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam satu kalimat, sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi suatu kalimat. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan.